Ibu Bapak, Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, kali ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan mengenai perkawinan sebagai komunitas yang mengabdi pada kehidupan. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan layak kita syukuri. Yang pertama adalah suami istri menjadi persekutuan yang bekerja sama dengan Allah Pencipta untuk meneruskan hidup. Dengan menciptakan pria maupun wanita menurut citranya, menurut keserupaan Allah sendiri, Allah memahkotai serta menyempurnakan karya tangannya. Ia memanggil suami istri untuk secara khusus berperan serta dalam cinta kasih dan kekuasaannya sebagai pencipta, melalui kerjasama mereka secara bebas dan bertanggung jawab dalam menyalurkan kurnia kehidupan manusiawi. Di dalam kitab suci dikatakan Allah memberkati mereka dan Allah bersabda kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah seluruh muka bumi dan taklukkanlah itu. Dengan kata lain, tugas asasi keluarga-keluarga ialah mengabdi pada kehidupan, mewujudkan secara konkret dalam sejarah berkat Sang Pencipta pada awal mula, yakni melalui prokreasi, pengadaan keturunan, menyalurkan gambar ilahi dari pribadi ke pribadi. Kesuburan merupakan buah dan tanda cinta kasih suami istri. Kesaksian hidup tentang saling penyerahan diri sepenuhnya antara mereka berdua, tanpa mengurangi nilai tujuan lain dari perkawinan, pelaksanaan cinta kasih yang sejati oleh suami istri, dan seluruh makna kehidupan keluarga yang bersumber padanya mempunyai tujuan supaya pasangan suami istri siap sedia untuk dengan teguh hati bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat yang melalui mereka bermaksud memperluas dan memperkaya dari hari ke hari keluarganya sendiri. Akan tetapi perlu disadari bahwa kesuburan cinta kasih suami istri tidak terbatas melulu pada prokreasi anak-anak. Juga kalau itu dimengerti dalam dimensinya yang khas manusiawi, kesuburan itu diperluas dan diperkaya dengan semua buah hasil kehidupan moral, kehidupan rohani, dan kehidupan adikodrati yang oleh ayah ibu seturut panggilan mereka disalurkan kepada anak-anak mereka, dan melalui anak-anak itu diteruskan kepada gereja dan dunia. Dan yang kedua, pentingnya menjaga dan membela kehidupan. Sekarang ini ajaran gereja ditaruh dalam konteks sosial budaya yang mempersulit orang untuk memahaminya, tetapi justru menjadikannya lebih mendesak dan tidak dapat digantikan untuk memajukan kesejahteraan sejati laki-laki dan perempuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang oleh manusia zaman sekarang terus-menerus diperluas karena ia menguasai alam, tidak hanya memberi harapan untuk menciptakan kemanusiaan yang baru dan lebih baik, tetapi juga menimbulkan keresahan yang makin mencekam mengenai masa depan. Ada yang bahkan bertanya, apakah hidup itu baik? Atau sebenarnya lebih baik tidak hidup atau tidak pernah lahir. Dengan kata lain, mereka menyaksikan bahwa hidup dan melahirkan anak itu adalah sesuatu yang baik. Juga jika di kemudian hari itu ada anak yang menyesal atas kehadirannya di bumi ini, tetap kehidupan pada dasarnya bernilai baik. Ada pula yang memandang diri satu-satunya yang boleh memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi dan merintangi sesama dengan memaksa mereka menggunakan sarana-sarana yang membuat kehidupan itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Alasan yang terdalam bagi mentalitas seperti itu sebetulnya bukan hanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat praktis, tetapi terlebih bahwa hati mereka sudah meluangkan tempat lagi bagi Allah. Padahal kita tahu hanya cinta kasihnya lah yang lebih kuat dari segala ketakutan dunia dan yang mampu mengalahkannya. Demikian lahirlah mentalitas melawan kehidupan seperti nampak dalam banyak masalah aktual sekarang ini. Misalnya ada semacam panik yang timbul dari penyelidikan para pakar lingkungan hidup dan para ahli tentang masa depan tentang pertambahan penduduk.
yang ada kalanya membesar-besarkan bahaya pertambahan penduduk yang mengancam mutu kehidupan. Akan tetapi, kita semua dipanggil untuk sekali lagi memperlihatkan kepada setiap orang dengan jelas dan lebih meyakinkan kehendaknya untuk dengan upaya manapun juga mengembangkan kehidupan manusiawi serta membelanya melawan segala serangan. Oleh karena itu, gereja sekali lagi mengecam sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan keadilan segala kegiatan yang membuat hidup manusiawi itu menjadi tidak mungkin, termasuk keputusan suami istri untuk melahirkan anak ke muka bumi ini. Dan yang ketiga, anak-anak bukanlah beban. Anak-anak adalah karunia amat berharga di dalam perkawinan. Menurut rencana Allah, perkawinan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas. Sebab lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami istri tertujukan kepada timbulnya keturunan dan pendidikan anak-anak yang merupakan mahkota mereka. Pada kenyataannya yang terdalam, cinta kasih pada hakikatnya ialah anugerah. Cinta kasih suami istri sementara mengantar mereka kepada pengertian timbal balik yang menjadikan mereka satu daging, tidak berakhir pada pasangan sendiri. Sebab apa? Cinta kasih itu menjadikan mereka mampu menyambut kurnia seagung mungkin, yaitu anugerah yang menjadikan mereka rekan-rekan kerja Allah untuk menyalurkan kehidupan kepada manusia baru. Nah, begitulah pasangan suami istri, sementara saling menyerahkan diri bukan hanya memberikan diri sendiri, melainkan juga kenyataan anak-anak yang merupakan cerminan hidup cinta kasih mereka. Suatu tanda tetap persatuan suami istri dan suatu sintesa hidup dan tidak terceraikan kenyataan mereka sebagai ayah dan ibu. Maka kita biasanya mendengar ungkapan ada mantan suami atau mantan istri tetapi tidak ada mantan anak. Dan di sini bila suami istri menjadi orang tua, mereka menerima dari Allah kurnia tanggung jawab yang baru. Cinta kasih mereka sebagai orang tua dipanggil untuk menjadi bagi anak-anak tanda yang memperlihatkan cinta kasih Allah sendiri, asal mula setiap keluarga, baik di surga maupun di dunia. Tetapi dalam hal ini jangan dilupakan bahwa juga bila kelahiran anak atau juga kelahiran keturunan tidak mungkin, kehidupan suami istri karena itu tidak kehilangan nilainya. Sebab kemandulan fisik bagi suami istri dapat membuka peluang bagi pelayanan-pelayanan lain yang penting kepada kehidupan manusia, misalnya pengambilan anak angkat, berbagai bentuk karya pendidikan serta bantuan kepada keluarga-keluarga lain dan kepada anak-anak yang miskin dan cacat. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku semua, kita bangun kehidupan ini, mari kita bangun kehidupan kita sehari-hari berdasarkan peradaban kasih. Mari kita memulainya dari keluarga kita masing-masing. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menghormati hidup, menjaga dan membelanya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengabdi pada kehidupan dan melihat kehidupan sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mulia
Cinta